Malam itu, langit Kerman, Iran, gelap dan sunyi, hingga sebuah pesawat militer Amerika melintas tanpa izin. Di ruang kontrol pertahanan udara Iran, radar menangkap pergerakan anomali. Para perwira langsung siaga. Ini bukan pesawat komersial atau drone kecil. Ini ancaman nyata, di tengah ketegangan Iran es yang sudah membara. Protokol pertahanan tertinggi diaktifkan. Komunikasi militer Iran sibuk, sistem rudal mulai bergerak. Setiap detik terasa genting. Satu keputusan salah bisa memicu konflik global. Pesawat Amerika terus melaju, mungkin mengira ini hanya misi rutin. Tapi malam itu batas aman telah terlampaui. Para komandan Iran dihadapkan pada dilema apakah ini kesalahan navigasi atau awal serangan besar. Dunia belum tahu, tapi di bawah langit Kerman, sejarah sedang ditulis dalam hitungan detik. Rudal siap ditembakkan menunggu perintah terakhir. Malam yang dingin berubah panas oleh adrenalin dan ketegangan. Bagi pilot Amerika, ini mungkin hanya patroli biasa, tapi mereka kini berada di jantung bahaya. Detik-detik berikutnya akan menentukan nasib mereka, hubungan dua negara, bahkan perdamaian dunia. Malam kelam Kerman akan segera diterangi oleh kilatan api yang mengubah segalanya. Pukul 02.12 dini hari, radar Iran mendeteksi objek tak dikenal memasuki zona pertahanan udara. Pesawat itu tak merespons panggilan radio, meningkatkan kewaspadaan. Setelah upaya komunikasi gagal, status ancaman dinaikkan ke level merah. Sistem rudal Bavard 373 diaktifkan, radar mengunci target. Peringatan terakhir dikirim ubah arah atau hadapi konsekuensi. Pesawat tetap di jalur, seolah menantang. Pukul 22.01, perintah menembak diberikan dari bunker komando. Dua rudal melesat, menembus malam, menuju target. Di kokpit Amerika, alarm rudal berbunyi. Waktu untuk menghindar hampir tak ada. Ledakan besar menerangi langit, pesawat hancur jadi ribuan kepingan. Puing-puing jatuh di gurun, titik di radar lenyap. Ancaman dinetralisir, tapi keheningan setelah ledakan terasa lebih berat. Insiden Kerman baru dimulai, dampaknya akan mengguncang dunia. Dunia kini menunggu, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu ledakan, dan peta geopolitik berubah dalam sekejap. Militer Iran langsung menutup area jatuhnya pesawat, menjadikannya zona terlarang. Tim pencari menyisir gurun, mencari kotak hitam dan teknologi sensitif. Teheran bergerak cepat, mengumumkan bahwa mereka menembak jatuh pesawat agresor AS demi kedaulatan. Rekaman radar buram dirilis sebagai bukti awal. Investigasi internal berjalan intensif. Apa misi pesawat itu? Spionases? Persiapan serangan? Setiap temuan jadi senjata diplomasi dan propaganda. Krowe zo, skotnu baklan, atas namaj panderes. Berita jatuhnya pesawat sampai ke Washington, membangunkan presiden dan para pejabat tinggi. Ruang situasi Gedung Putih penuh ketegangan, aset militer hilang, fakta masih simpang siur. Kongres menuntut pembalasan, militer siapkan opsi serangan. Namun, Sekutu dan PBB mendesak Amerika menahan diri, mengingat risiko perang regional. Presiden AS mengutuk Iran, tapi menahan diri dari aksi militer langsung. Pernyataan publiknya tegas namun ambigu, semua opsi terbuka. Setiap langkah kini harus dihitung cermat. Satu kesalahan bisa memicu perang besar. Dunia menanti, menahan napas di tengah ancaman eskalasi. Krisis Kerman kepemimpinan dan diplomasi global. Insiden Kerman adalah puncak ketegangan puluhan tahun AS-Iran. Sejak revolusi Islam Sidin 97-9 dan krisis Sandera, permusuhan terus membara. Perang proksi, sanksi ekonomi dan insiden militer berulang kali nyaris memicu perang terbuka. Tragedi Iran Air 655, program nuklir dan pembunuhan Jenderal Soleimani memperdalam luka. Perjanjian nuklir sempat memberi harapan, tapi tekanan maksimum AS menyalakan kembali konflik. Insiden Kerman bukan awal krisis, melainkan kelanjutan perang bayangan yang makin panas. Kini permulaan melak di langit Kerman, dunia menyaksikan dengan cemas. Pelanggaran ruang udara adalah tantangan serius bagi kedaulatan negara. Respon agresif bisa memicu perang, membiarkan pelanggaran dianggap lemah. Di era militer modern, kesalahan kecil bisa berujung bencana global. Insiden Kerman tunjukkan betapa rapuhnya stabilitas udara dan betapa cepat krisis bisa meledak. Dominasi udara Amerika kini dipertanyakan, Iran menunjukkan taringnya. Negara lain mungkin terinspirasi menantang kekuatan besar, meningkatkan risiko konflik baru. Satu insiden jangkit the growing Simon Dins.
Dunia intelijen langsung berspekulasi, apa misi pesawat Amerika di atas Iran? Banyak yang yakin ini misi spionase elektronik, menguji pertahanan Iran. Teori lain, pesawat itu bagian dari persiapan operasi militer besar. Ada juga kemungkinan kesalahan navigasi atau kegagalan teknis, meski kecil. Apapun kebenarannya, misteri ini menambah ketegangan dan intrik di tengah krisis. Permainan bayangan antara dua musuh lama kini terbuka di panggung dunia. Ledakan di Kerman langsung mengguncang pasar keuangan global. Harga minyak melonjak tajam, investor panik, ekonomi dunia terancam. Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, jadi titik rawan blokade. Maskapai, logistik, dan manufaktur terkena dampak biaya energi yang meroket. Pemerintah di seluruh dunia buru-buru cari solusi, lepas cadangan minyak strategis. Insiden Kerman buktikan konflik lokal bisa memicu krisis ekonomi global. Satu rudal di Iran, Kid Vaccine Zengandio. Para analis mulai memetakan skenario terburuk, siklus balas dendam, perang regional, bahkan global. Sekutu Amerika dan proksi Iran siap bergerak. Timur Tengah bisa jadi medan perang luas. Selat Hormuz tertutup, ekonomi dunia lumpuh, jutaan pengungsi terancam. Rusia dan Tiongkok mungkin ikut campur, memperumit konflik. Dunia dihadapkan pada pertanyaan kecelakaan tragis atau titik balik sejarah. Nasib perdamaian dan stabilitas global kini di ujung tanduk. Semua hanya bisa berharap para pemimpin mundur sebelum terlambat.